Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial kepada kalian semua terkait tentang bagaimana cara menghasilkan uang menggunakan website WordPress. Dan kalau misalnya kalian belum mengetahui apa itu WordPress, mari kita sama-sama cari untuk pengertiannya teman-teman. Pengertian WordPress. Dan nanti akan muncul seperti berikut ini. Jadi dia menurut versi Wikipedia, WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP ya. Kemudian dan pangkalan data MySQL. PHP dan MySQL keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Jadi untuk WordPress ini merupakan salah satu CMS atau Content Management System yang mana kita bisa menulis sebuah artikel, posting sebuah berita, kemudian juga kita bisa memberikan informasi seperti landing page yang mana kita nanti akan coba pelajari. Dan di sini langsung saja kalau misalnya kalian belum mempunyai akun WordPress, silakan kalian daftar terlebih dahulu. Karena di sini saya akan coba pandu bagi kalian yang sudah mempunyai akun WordPress-nya. Silakan kalian login ke akun WordPress kalian masing-masing dan nanti dia akan muncul seperti halaman berikut ini ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini saya akan coba jelaskan pada bagian ini merupakan bagian dashboard dari aplikasi WordPress kita, yang dimana di sini tersedia analitiknya karena di sini saya sudah menginstal plugin ataupun alat bantu, jadi dia muncul di sini semua teman-teman. Kemudian juga di sini akan muncul untuk jenis kontennya, berapa pengunjungnya per hari, kemudian juga view-nya itu berapa, bakal muncul di sini. Dan di sini sebelum kita masuk ke penulisan artikelnya, alangkah baiknya kita install terlebih dahulu pluginnya. Apa itu plugin? Plugin adalah sebuah alat bantu yang dimana nantinya kita bisa dipermudah dengan adanya plugin ini. Nah, di sini saya akan coba rekomendasikan beberapa plugin yang wajib kalian install pada aplikasi WordPress kalian. Silakan kalian masuk ke menu plugin yang ada di sini, kalian klik kiri. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Dan nanti akan muncul seperti berikut ini teman-teman. Jadi di sini akan muncul dashboard ya. Dashboard yang mana kita sudah menginstal plugin mana saja. Ya, di sini ada anti-spam Akismet, kemudian juga ada Astra Widget, kemudian juga ada Call No Up Button, kemudian juga ada Chatai, kemudian juga ada Easy Table of Contents, Editor Classic, Elementor, Jetpack, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan coba rekomendasikan satu persatu dan coba saya jelaskan ya. Dan di sini yang pertama adalah anti-spam Akismet. Fungsinya adalah plugin ini digunakan untuk memblokir komentar-komentar spam. Biasanya website yang baru saja diinstal seperti WordPress itu bakal otomatis banyak komentar spam yang bakal masuk ke website kalian, entah itu dari luar negeri atau dari dalam negeri. Tapi biasanya yang sering terjadi adalah dari luar negeri. Mereka mengirimkan link-link yang tidak relevan ataupun tidak sesuai dengan postingan artikel kita, kemudian juga ada link scam dan masih banyak lagi. Dengan adanya anti spam Akismet ini, kalian bisa langsung saja untuk aktifkan ya. Jadi nanti akan diblokir untuk komentar-komentar spamnya. Kemudian yang kedua di sini ada yang namanya Astra Widget. Nah, Astra Widget ini biasanya plugin tambahan dari tema Astra ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menambahkan widget ataupun mempercantik tampilan dari website kita bisa menggunakan Astra Widget. Kemudian juga di sini ada Call No Button. Nah, coba kita cek dulu untuk fungsi dari Call No Button. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan tombol yang dimana tombol tersebut bisa tombol WhatsApp, tombol Messenger, tombol Telegram, sinyal, Skype, Viber, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kan kalau orang mengunjungi website itu kan, nah seperti ini teman-teman ada tombol WhatsApp-nya. Ini merupakan fitur dari Call No Button. Ya, jadi kalau misalnya mereka klik, maka otomatis akan diarahkan ke WhatsApp kita seperti itu. Kemudian juga di sini ada Chatai. Nah, chat ini digunakan untuk orang lain kalau misalnya mereka pengen bertanya lebih detail dan nanti mereka bisa langsung saja tanya melalui plugin Chatai ini. Kemudian isi table of contents. Nah, isi table of content ini seperti daftar isi ya. Kalau misalnya kalian membuat sebuah skripsi atau kalian membuat sebuah jurnal, nah biasanya kan ada kayak daftar isinya. Coba kita klik kiri dulu, kita buka dulu untuk websitenya. Dan di sini merupakan salah satu contoh table of contentnya. Jadi dia seperti daftar isi ya. Jadi ketika kita klik ini, maka nanti diarahkan ke sini. Kemudian kita klik ini, maka nanti diarahkan ke sini. Seperti itu teman-teman. Kemudian
Kemudian juga di sini ada editor klasik. Nah, editor klasik ini biasanya digunakan pada saat kita ingin menulis sebuah artikel ya. Jadi kalau misalnya kita pertama kali baru nulis sebuah artikel, maka nanti akan muncul nih untuk tampilan-tampilan seperti menu-menunya, kemudian juga apakah kita bisa mengedit fontnya atau tidak. Nah, biasanya saya menggunakan editor klasik. Kemudian juga di sini Elementor. Nah, kalau misalnya kalian pengen membuat sebuah landing page, nah biasanya kan saya membuat sebuah landing page seperti ini, teman-teman. Kita coba cek. Nah, landing page ini saya bangun menggunakan yang namanya Elementor tadi, plugin Elementor. Nah, Elementor ini biasanya digunakan ketika kita ingin membuat sebuah landing page. Kemudian juga di sini Jetpack. Jetpack ini biasanya merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh WordPress. Fungsinya adalah untuk memonitoring apakah website saat ini kita itu sedang aktif atau sedang down atau sedang tidak bisa diakses. Nah, Jetpack ini akan mengirimkan melalui email. Kemudian juga di sini ada PDF embed. Nah, biasanya digunakan pada saat orang lain pengen membaca sebuah dokumen yang mungkin ya. Kadang kan kalau di WordPress kalau baru pertama kali itu kalau kita mengupload dalam bentuk format PDF itu kadang-kadang tidak support. Nah, dengan adanya PDF embed ini biasanya dia akan support dengan format PDF. Kemudian Rank Math SEO. Nah, Rank Math SEO ini biasanya saya gunakan untuk membuat sebuah artikel itu agar lebih enak ya, lebih ramah terhadap SEO. Jadi biasanya saya gunain Rank Math SEO ini. Biasanya kalau untuk pemula ini sangat ramah sekali dan mudah untuk dipahami. Kemudian juga di sini ada Setkit by Google. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk memonitoring website kita. Misalnya trafficnya itu dari mana aja, misalnya dari negara Indonesia, Jepang, atau dari negara Belanda, atau kemudian kalau untuk usianya juga kita bisa cek melalui Setkit by Google. Kemudian starter template. Nah, biasanya kalau saya pengen mengganti ataupun mengubah-ubah template, saya menggunakan plugin starter template. Kemudian juga di sini ada yang namanya Ultimate Add-ons for Elementor Lite. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah membuat sebuah landing page menggunakan Elementor, tapi masih kurang nih, ada beberapa yang masih kurang pluginnya, seperti mungkin iconnya yang mungkin masih sedikit di Elementor. Nah, kita bisa menggunakan plugin namanya Ultimate Add-ons for Elementor Lite. Kemudian juga di sini ada WP Code Nah, WP Code ini biasanya digunakan pada saat kita ingin menyisipkan ya untuk JSON-nya dari ataupun script-nya dari Google AdSense ini, teman-teman. Biasanya kan kalau kita ingin mendaftar AdSense itu ada yang namanya situs ya. Nah, kita bisa klik aja situsnya, kemudian nanti akan ada kode JSON-nya. Nah, kita bisa menggunakan WP Code ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan coba belajar bagaimana caranya untuk membuat sebuah postingan menggunakan WordPress. Cara yang pertama, silakan kalian klik tombol yang namanya post, kemudian kalian klik tambahkan post baru. Kita tunggu beberapa saat. Dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu tampilan dari plugin editor klasik ya, yang dimana di sini ada yang namanya judul, tambahkan post baru. Kemudian juga di sini ada kalau misalnya kita pengen menggunakan Elementor, kita klik tombol sunting dengan Elementor. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan laman seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya adalah kalian pengen ngeposting sebuah artikel, kalian cukup menggunakan editor klasik ini aja. Nah, silakan teman-teman buka website namanya ChatGPT. Oke, kemudian kita klik dan nanti kita bisa ketik aja, tolong buatkan saya artikel tentang digital marketing. Kita tunggu aja beberapa saat dan nanti akan muncul seperti berikut ini ya, teman-teman. Nah, digital marketing adalah strategi pemasaran di era digital. Nah, kita tunggu aja kurang lebih 2-3 menit ke depan. Nah, biasanya kalau ChatGPT itu cenderung lebih cepat untuk proses dari pendapatan datanya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini udah sampai ke kesimpulannya, artinya sudah selesai. Kemudian kita akan coba copy ya. Nah, ini kita copy apa itu digital marketing, kita paste aja di sini. Dan bagaimana cara memanfaatkannya, misalnya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian silakan kalian gunakan reset kunci terlebih dahulu, karena di sini kan kita menggunakan Rank Math ya, maka muncul nih tulisan SEO 25/100. Nah, biasanya kalau masih merah seperti ini masih belum ramah SEO, seperti itu teman-teman, standarnya dari Rank Math. Oke, selanjutnya kita buka website namanya Google Keyword Planner terlebih dahulu. Kita akan coba reset kata kunci ya, Keyword Planner. Kita klik, kemudian kita login. Kita tunggu aja beberapa saat dan nanti kita coba masuk ke menu kampanye, bukan kampanye teman-teman tapi alat. Kemudian kita klik Keyword Planner ya. Kita tunggu, kemudian kita klik temukan kata kunci baru. Kemudian kita ketik aja digital marketing.
Oke, setelah itu dia bakal muncul seperti ini teman-teman. Kita close. Nah, di sini udah muncul nih digital marketing untuk penelusuran bulanan rata-ratanya 10.000 sampai 100.000, perubahan 3 bulannya 0, kemudian persaingannya rendah. Nah, kemarin juga saya sudah jelaskan bahwasanya kalau misalnya kita pilih tingkat persaingan rendah itu lebih cenderung lebih mudah untuk bersaing dengan website yang lain. Tapi kalau misalnya kalian memilih yang sedang atau yang tinggi, nah cenderung lebih sulit untuk bersaing dengan website yang lain. Nah, di sini untuk bid halamannya paling dasarnya adalah Rp2.000, kemudian paling tingginya adalah 9.000 kalau untuk target negara Indonesia. Ya, kemudian kita bisa langsung aja copy untuk kata kunci ini, kita klik kiri, checklist, kemudian kita klik salin. Kemudian kita masuk ke blog website kita tadi. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kan ada kata kunci fokus. Nah, silakan kalian masukkan kata kunci tadi. Kita paste dan nanti akan muncul nih seperti ini. Nah, ada SEO dasar, kemudian juga ada tambahan, kemudian juga ada keterbacaan judul dan keterbacaan konten. Kalau misalnya kata kuncinya sudah pernah digunakan, maka pada bagian menu tambahan ini akan muncul seperti ini teman-teman. Anda memiliki sudah digunakan kata kunci fokus ini, artinya kita ganti nih kata kuncinya. Coba kita cari kata kunci yang lain ya teman-teman. Oke, di sini digital marketing sudah pernah dipakai. Kemudian kita coba, nah ini kita coba ya. Kita salin, kita paste, marketing online. Nah, kita cek. Nah, ternyata ini belum ya. Anda belum pernah menggunakan kata kunci fokus ini sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah silakan teman-teman untuk masukkan kata kuncinya tadi di sini lagi, karena kata kunci yang di sini tadi sudah pernah digunakan, kita ganti teman-teman karena kata kunci digital marketing sudah ya. Apa itu marketing online? Nah, coba kita ganti seperti ini dan bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, setelah itu kita coba perintahkan lagi ke ChatGPT-nya. Kita coba edit ya, ajukan edit. Oke. Oke, tunggu sejenak. Kita close. Nah, di sini teman-teman. Coba buatkan saya artikel tentang marketing online. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Artikel yang sudah ada tentang digital marketing juga mencakup aspek marketing online. Jika Anda ingin fokus lebih spesifik pada marketing online, saya bisa menghentikan. Oke. Ya, saya ingin lebih spesifik. Oke, nah di sini maka akan langsung diubah nih. Nah, kita bisa copy dulu apa itu marketing online, kita copy ya. Oke. Kita copy, kemudian kita ketik aja satu di ini nama website kita ya. Oke. Kemudian kita copy lagi nih. Oke, copy. Kemudian sini teman-teman, marketing online adalah strategi pemasaran yang dilakukan melalui internet untuk mempromosikan produk atau layanan. Nah, ini kita bold supaya dia lebih rapi aja. Kemudian di sini kita tambahkan, nah ini copy. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik enter, kemudian kita rapikan lagi tulisannya, jenis-jenis marketing online. Nah, kemudian kita paste. Nah, di sini kita bisa ubah ya untuk penajukannya agar nanti daftar isinya itu lebih rapi. Kita pilih penajukan 2 pada bagian sini. Kemudian kita klik enter lagi. Kemudian kita masukkan tuh untuk yang pertama, yang kedua dan yang terakhir ya. Ada 7. Nah, ini kita paste. Nah, untuk urutannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter lagi. Setelah itu kita copy lagi manfaat marketing online. Ini kita coba ubah menjadi penajukan 2 juga. Setelah itu untuk yang pada bagian sini kita copy lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kita hapus dulu supaya dia lebih rapi. Nah, ini kita copy lagi. Oke, seperti ini jangkauan dapat menjangkau audiens global tanpa batasan geografis. Nah, untuk jumlah katanya kurang lebih ada 256. Kemudian kita enter lagi dan nanti kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita buat penajukan 2, kemudian enter.
lalu di sini copy, paste. Ya, kurang lebih seperti ini. Marketing online adalah elemen penting dalam strategi pemasaran modern. Kemudian kita scroll aja dulu ke bawah untuk cek SEO-nya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa yang sudah checklist hijau dan ada beberapa yang masih silang. Ada keterangan di sini kata kunci fokus tidak ditemukan di URL. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita coba masuk ke menu sosial, teman-teman. Kemudian kita pilih yang namanya umum. Nah, di sini kita coba ya, karena di sini tadi kita menggunakan kata kunci adalah marketing online. Jadi kita coba ubah dari digital marketing ke marketing online. Karena ini kata kunci yang kita gunakan. Kemudian kalau misalnya untuk batas maksimal katanya kurang lebih 75, sedangkan kita saat ini menggunakan 93. Kita hapus saja. Nah, sampai seperti ini, sampai 58 aja. Kemudian kita close, kemudian kita cek lagi masuk ke menu umum yang ada di sini. Kemudian kita buka lagi nih, teman-teman. Nah, ternyata untuk fokus kata kunci digunakan di dalam URL. Kemudian selanjutnya di sini, karena di sini kan kita kontennya masih sepanjang 259 kata, sedangkan yang direkomendasikan oleh RankMath adalah 600 kata. Kalau misalnya kalian pengen menambahkan kata lagi, silahkan, karena itu sudah direkomendasikan oleh RankMath sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masuk menu yang namanya tambahan. Pada menu tambahan ini ada yang masih silang, yaitu tambahkan gambar dengan kata kunci fokus Anda sebagai teks ALT. Nah, kita masukkan gambar pada bagian jenis-jenis marketing online ini, kita coba enter. Kemudian kita klik tambahkan media. Kita cari gambar yang relevan. Kalau misalnya tidak ada gambar yang relevan, kalian bisa klik unggah berkas ya, teman-teman. Nah, sebelum kalian mengunggah berkas, silakan kalian cari terlebih dahulu gambar yang ingin kalian upload. Nah, di sini saya coba rekomendasikan website yang biasanya saya gunakan gratis ya, teman-teman, untuk menggunakan gambarnya. Nama websitenya adalah pexels.com. Kemudian kita ketik aja marketing. Nah, maka akan muncul seperti berikut ini, teman-teman. Kita cari yang menurut kita itu relevan ataupun sesuai. Nah, misalnya di sini ada, kita klik, kemudian kita klik tanda panah yang ada di sini. Jangan dulu klik unduh gratis, tapi kita klik tanda panah yang ada di bawah sini. Setelah itu kita pilih kecil, karena nanti kita akan menggunakan ukuran yang kecil, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita klik unduh dalam ukuran tertentu. Kita tunggu dan di sini sudah terunduh ya, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke WordPress kita, kemudian kita klik pilih berkas. Kemudian kita masuk ke menu yang namanya unduhan. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari nih pixelnya. Oke, ini yang sudah kita download tadi. Kemudian kita klik buka. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti kita coba masukkan pada bagian teks ALT. Masalahnya tadi adalah teks ALT kita tuh belum ada. Coba kita ketik marketing online. Kemudian kita klik tombol sisipkan dalam pos. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita buat rata tengah. Kita klik aja gambarnya, kemudian kita pilih nih. Nah, kita klik gambar, lalu kita pilih rata kanan atau rata tengah, terserah kalian. Kemudian selanjutnya kita cek lagi. Nah, di sini kata kunci fokus ditemukan dalam atribut ALT gambar. Nah, di sini keyword kita tuh masih tinggi, artinya ditemukan 8 keyword yang ada di dalam artikel ini. Kita coba kurangi, teman-teman. Nah, di sini kita hapus saja. Kita sesuaikan aja. Kesimpulannya, dengan berbagai metode yang tersedia, perusahaan dapat memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Dengan memanfaatkan marketing secara optimal, bisnis dapat tumbuh lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan metode pemasaran tradisional. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ternyata di sini sudah berhasil ya, sudah checklist hijau. Selanjutnya di sini adalah tautan ke sumber daya eksternal. Maksudnya adalah ketika kalian mungkin ya saat ini mempunyai nomor WhatsApp, ya silahkan nomor WhatsApp official kalian ditautkan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Klik di sini untuk konsultasi via WhatsApp. Nah, kemudian kita buat tulisan dulu, klik di sini. Setelah itu kita blok dulu nih tulisannya. Kemudian kita masuk ke menu yang namanya sisip atau sunting tautan. Kita klik kiri, kita masukkan nomor WA kita, misalnya https://2 kali wa.me kemudian 628779717. Kemudian kita klik gerigi yang ada di sini atau yang biasanya disebut dengan menu opsi tautan. Kita klik kiri, kemudian kita klik buka tautan di tab baru. Maksudnya apa? Karena nanti kalau misalnya orang lain ngeklik link ini, mereka tidak bakal langsung dialihkan ke tautan yang lain. Jadi ada tautan yang sebelumnya masih kebuka dan kita juga berhasil untuk membuka tautan yang setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita klik memperbaharui. Kemudian kita klik ya, close, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita tautkan untuk tautan eksternalnya, maka nanti kita bisa cek lagi. Kita scroll ke bawah dan di sini bagus, Anda menautkan ke sumber daya eksternal. Berikutnya di sini ada keterangan silang lagi nih. Kami tidak menemukan tautan internal dari konten Anda.
Oke, kita bisa tambahkan lagi. Ini contohnya. Ketik aja baca juga. Nah, ini tautan internal adalah tautan yang ada di website kita pribadi ya, teman-teman. Misalnya kita pengen menautkan artikel yang berkaitan dengan digital marketing juga nih. Kita coba cari. Oke. 5 rekomendasi website untuk kebutuhan digital marketing. Kemudian kita copy aja, klik kanan, kemudian salin. Setelah itu kita ketik aja 5 rekomendasi untuk kebutuhan digital marketing. Kemudian kita blok, kemudian kita paste, kemudian kita klik opsi tautan, buka tautan di tab baru, kemudian memperbarui. Nah, maka kita bold lagi supaya lebih rapi. Kemudian kita cek lagi nih, bagus. Anda menautkan ke sumber daya lain di situs web Anda. Nah, Anda yang memang hebat. Oke, di sini sudah. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Sini ada silang, judul Anda tidak mengandung power of word. Oke, power itu kayak misalnya kata kunci contoh. Nah, apa itu marketing dan bagaimana cara memanfaatkannya. Oke, di sini 7 jenis. Oke, ini tidak masalah ya teman-teman, tidak apa-apa kalau misalnya dia belum sesuai dengan yang ada di sini, karena kalau misalnya saya tambahkan nanti takutnya tidak sesuai kata-katanya. Oke, jadi kita bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya kita pengen nambahkan angka juga nggak apa-apa. Misalnya 5 jenis-jenis digital marketing, itu juga nggak masalah ya. Kemudian kita cek lagi di sini untuk berapa persen SEO-nya. Nah, SEO-nya udah warna hijau ya, udah 86. Kemudian jangan lupa kita tambahkan untuk kategorinya, kita pilih artikel, kemudian tag-nya kita pilih yang namanya marketing online. Kemudian digital marketing online. Oke, kemudian scroll ke bawah, kita coba tambahkan gambar andalan ya. Gambar andalan itu kayak gini teman-teman. Ketika kita masuk ke website orang lain, maka nanti muncul beranda kayak gini nih. Nah, ini gambar andalan namanya. Oke, setelah itu kita klik gambar andalan, kita klik unggah berkas. Setelah itu kita cari nih gambarnya. Kita cari di unduhan aja. Unduhan. Oke, di sini udah kita klik buka. Kemudian kita tunggu beberapa saat, kemudian kita ketik aja marketing online untuk teks ALT-nya. Kemudian kita klik tetapkan gambar unggulan. Setelah itu nanti muncul seperti ini teman-teman. Kemudian setelah sudah kita tetapkan, kita klik terbitkan ya. Kita tunggu beberapa saat untuk prosesnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngecek dulu, kalian bisa klik tombol yang namanya pratinjau. Nah, karena di sini saya sudah terbitkan, kita bisa cek nih untuk di halaman yang ada di sini. Kita cek, nah di sini sudah muncul apa itu marketing online dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, di sini kita bisa langsung coba juga kalau misalnya kalian pengen menulis artikel yang lainnya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang menggunakan aplikasi WordPress. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Serta kalian hidupkan tombol loncengnya. See you next time, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.